Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are all doing great. Today we're going to learn about listening in TOEFL. Especially we're going to learn expression. Okay, but before of all, let me speak Indonesia. Baik, sebenarnya ada banyak sekali ekspresi dalam listening TOEFL yang kita dengarkan. Akan tetapi di sini kita akan belajar beberapa ekspresi yang biasanya muncul dalam soal listening TOEFL. Oke, apa saja ekspresi tersebut? Kita lanjutkan. Di sini kita akan belajar beberapa ekspresi, diantaranya negative expression, expression of agreement, and expression of uncertainty and suggestion. Baik, pertama kita harus mengenal bahwa dalam listening TOEFL itu ada negative expression seperti regular negative, yaitu not. Misalkan speaker kedua mengatakan I'm not sad, nanti kita harus melihat atau mencari jawaban sinonim dari I'm not sad, yaitu happy. Begitu juga dengan ekspresi yang lain, seperti other negatives, yaitu nobody, none, nothing, or never. Baik, di sini contohnya adalah nobody arrived on time, maka nanti kita harus melihat atau mencari sinonim dari nobody arrived on time, yaitu late. Begitu juga dengan negative prefix seperti un, in, this. Misalkan he's insane, berarti he is insane itu sama dengan crazy. Oke, sekarang kita akan belajar expression of agreement. Misalkan speaker pertama membuat suatu pernyataan, kemudian speaker kedua yaitu menyatakan agreement. Misalkan agreement yang positif atau positive statement yaitu so do I, me too, I'll say, isn't it? You can say that again. Kalau negative statement yaitu neither do I atau I don't either. Itu beberapa contoh dari expression of agreement yang biasanya dikatakan oleh speaker, terutama speaker kedua. Kemudian ada expression of uncertainty and suggestion. Nah, ini expression of uncertainty itu adalah ekspresi ketika speaker kedua merasa ragu-ragu dengan pernyataannya sendiri. Misalkan bla bla bla, isn't it? Kemudian ada as far as I know and as far as I can tell. Nah, itu merupakan contoh ketika speaker kedua tidak yakin atau ragu-ragu dengan pernyataannya sendiri. Jadi dia memakai expression of uncertainty. Kemudian suggestion itu bisa kita lihat dari pernyataannya, seperti misalkan why not we go to campus misalkan, atau let's go out misalkan. Itu merupakan expression of suggestion. Nah, ini beberapa expression yang biasanya dikatakan oleh speaker kedua. Jadi kita harus tetap fokus kepada speaker kedua atau the last line. Baik, kita lanjutkan. Contoh dari negative expression dalam listening itu misalkan seperti yang ada di slide ini. Pertama, ada men and women. Men mengatakan,
how did he arrive to their uncle's house in Jakarta only 4 hours? Kemudian dijawab oleh woman, he didn't drive slowly to Jakarta. Kemudian pertanyaannya, why does the woman say about the journey? Maka kita harus mencari sinonim dari expression negatif. Yang pertama, ada pilihan jawaban, he drove quickly. Yang B, he couldn't have driven slowly. C, he wanted to travel to Jakarta. And D, he took a morning flight to Jakarta. Jawaban yang paling benar, karena ini merupakan negative expression, maka kita harus mencari sinonim dari negatif tersebut, yaitu he drove quickly. Jawabannya A. Kemudian, contoh dari agreement expression. Misalkan, man berkata, I think that the hypothesis is indefensible. Kemudian dijawab oleh woman, so do I. Maksud dari so do I di sini yaitu woman agree terhadap pernyataannya man. Kemudian pertanyaannya, what does the woman mean? Maka yang paling benar adalah yang D. Karena kita tahu bahwa expression so do I itu adalah expression of agreement. Dibandingkan pilihan jawaban yang lain, yang paling tepat adalah jawaban yang D. Baik, contoh dari uncertainty expression seperti di slide ini, yaitu pertama, man bertanya, do you know anything about the final exam in physics? Kemudian dijawab oleh woman, it's going to be rather difficult, isn't it? Pertanyaannya, what does the woman mean? Ketika kita melihat pernyataannya dari woman, dia menunjukkan uncertainty, yaitu dengan mengatakan isn't it. Nah, maka ketika kita mengetahui ada pernyataan uncertainty, kita melihat di jawaban dengan yang sesuai, yaitu pertama, kita bisa melihat satu persatu, yaitu yang A, the exam is not going to be too difficult. Yang B, she's positive that it's going to be hard. Yang C, she thinks that it might be hard. Yang D, she has no idea about the exams. Pernyataan yang benar yaitu adalah yang C, karena she thinks that it might be hard ini menunjukkan kalimat atau pernyataan uncertainty, seperti yang dikatakan oleh woman. Well everyone, saatnya kita latihan. Baik, perhatikan 3 ekspresi yang sudah kita pelajari. Dan jangan lupa untuk strategi yang harus kita lakukan ketika kita mendengarkan soal listening TOEFL. Kita pertama membaca pilihan jawabannya, kemudian mendengarkan audionya. Baik, selamat mengerjakan dan good luck. Number 1. Are you going to take out the trash? I have no time to do it. What does the woman mean? Number 2. Are you worried about the interview? It's unimportant to me. What does the man mean? Number 1. I'd like to take a trip down the coast this weekend. Me too. What does the woman mean? Number 2. I'd like to see Matt elected to the town council next month. So would I. What does the man mean? Number 1.
Are we supposed to read all 10 chapters before the exam? As far as I can tell, we are. What does the man mean? Number 2. You're out of apple pie. Sorry, why not try the cherry pie? What does the woman suggest?